Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brenda Chelsea Mima dengan NIM 2410310060. Saya dari kelas PPSI 2024. Di sini saya akan membaca ke-20 teori untuk memenuhi mata kuliah psikologi pendidikan. Langsung saja, yang pertama ada teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Perkembangan berpikir terjadi melalui 4 tahap: sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Anak belajar secara aktif membangun pengetahuan dari pengalaman. Yang kedua ada teori sosiokultural yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Belajar terjadi melalui interaksi sosial dan budaya. Konsep zona perkembangan proksimal menekankan pentingnya bimbingan dan kolaborasi. Yang ketiga ada teori behaviorisme yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Perilaku dapat dibentuk melalui penguatan dan hukuman. Pembelajaran efektif menggunakan prinsip reinforcement. Yang keempat ada teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Individu belajar melalui observasi dan imitasi. Perilaku model, serve efisiensi, memengaruhi motivasi dan hasil belajar. Yang kelima ada teori penemuan yang dikemukakan oleh Jerome Bruner. Siswa belajar paling baik jika menemukan konsep sendiri melalui ekspresi dan pengalaman langsung. Yang keenam ada teori koneksionisme yang dikemukakan oleh Edward Tordicke. Belajar merupakan hasil pembentukan koneksi antara stimulus dan respon. Prinsip latihan dan efek sangat berpengaruh. Yang ketujuh ada teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Motivasi belajar dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia, mulai dari psikologis hingga akultasi diri. Yang kedelapan ada taksonomi tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom. Ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan kemampuan berpikir, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kesembilan ada teori kecerdasan menjebuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Setiap individu memiliki beragam kecerdasan seperti linguistik, logis, musikal, kinestetik, dan interpersonal yang perlu dikembangkan. Yang ke-10 ada teori pembiasan klasik yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon, refleks, dasar dari pembelajaran kebiasaan. Yang ke-11 ada teori humanistik yang dikemukakan oleh Charles Rogers. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan pendekatan empatik dan penerimaan tanpa syarat. Yang ke-12 ada teori eksperiensial yang dikemukakan oleh John Dewey. Belajar efektif terjadi melalui pengalaman langsung dan refleksi, bukan sekadar hafalan atau teori. Yang ke-13 ada teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Ernst von Glasperger. Pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interpretasi pribadi terhadap dunia. Yang ke-14 ada teori metakognisi yang dikemukakan oleh John Flavel. Kemampuan menyadari dan mengatur proses berpikir sendiri merupakan kunci untuk pembelajaran efektif. Yang ke-15 ada teori pembelajaran bermakna yang dikemukakan oleh David Ausubel. Belajar menjadi bermakna bila informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang ke-16 ada teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Bandura atau revisi. Gabungan kognitif dan sosial perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara individu, lingkungan, dan kognisi. Yang ke-17 ada teori disiplin positif yang dikemukakan oleh Rudolf Dirkschulze. Fokus pada peneguhan perilaku positif dan pemahaman motivasi di balik tindakan siswa. Yang ke-18 ada teori self-determination dikemukakan oleh Dedi dan Ryan. Motivasi intrinsik berkembang jika kebutuhan atau otonomi, kompetensi, dan keterhubungan terpenuhi. Yang ke-19 ada teori belajar observasional yang dikemukakan oleh Bandura. Perilaku baru dapat dipelajari dengan mengamati orang lain tanpa pengalaman langsung. Yang ke-20 ada teori
neuroedukasi yang dikemukakan oleh Chine dan Chini. Pembelajaran efektif jika memperhatikan cara kerja otak, melibatkan emosi, pengalaman, dan konteks nyata. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada yang kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.